Hai, Rizky di sini. Buat kalian yang masih WFH sampai sekarang atau mungkin punya rencana untuk work from home lagi dalam jangka waktu yang cukup lama ke depannya, kita sangat menyarankan kalian untuk punya satu PC di rumah agar bisa menjadi workstation kalian. Sesuai dengan saran dari Mas Dedi Irfan dari Jagat Review TV. Dan kalau misalnya kalian memang sudah ada rencana untuk build PC di pertengahan tahun 2020 ini, kita ada beberapa tips sebelum kalian merakit PC. Yang pertama adalah selalu cek kompatibilitas part-part PC yang kalian gunakan. Masih ada beberapa orang yang kompatibilitasnya itu jarang dicek, terutama antara prosesor dengan motherboard. Kalau kalian membeli motherboard, tolong lihat soket dan chipset dari motherboard itu sendiri. Kalau di Intel itu dia ada LGA 1151, 1151 V2, atau 1200 yang baru. Dan itu yang 9 Gen tidak akan bisa kompatibel dengan motherboard yang memakai LGA 1200. Begitu pula sebaliknya. Yang enak adalah AMD yang lebih simpel. Dia ada AM3, AM3+, AM4. Nah, yang AM4 ini dia udah ada dari tahun 2017 sejak Ryzen generasi pertama. Setelah soket yang harus diperhatikan adalah chipsetnya. Kalau di AMD itu dia soket AM4-nya ada 300 series pertama launching seperti X370, B350, A320, lalu tahun berikutnya ada 400 series yaitu X470 dan B450, dan sekarang ada X570 dan B550 yang baru aja rilis. Kadang ada seri yang belum support juga dengan seri terbarunya seperti chipset 300 yang kayak A320, B350 dan X370 itu dia tidak support dengan Zen 3 yang nanti mau dirilis. Nah, kalau B450 dan X470, AMD klaim akan mencoba untuk membuat beberapa motherboard 400 series line up untuk support dengan Zen 3. Jadi ya soket dan chipset harus diperhatikan. Selain itu ada juga beberapa kompatibilitas lain seperti apabila kalian mau memakai SSD dan graphic card yang support dengan PCIe 4.0, jangan lupa memakai motherboard dan prosesor yang tepat. Minimal kalian sudah harus memakai motherboard 500 series entah itu X570 atau B550 dan Ryzen minimal 3000 series. Di sini gue juga sambil mencontohkan build PC menggunakan Ryzen 3 3600X yang waktu itu gue pernah gunakan di PC build Stealth Black, dan motherboard dengan chipset terbaru yaitu MSI Mac B550M Mortar. Ini adalah salah satu motherboard B550 berukuran MATX yang lumayan banyak fitur-fiturnya dan nanti akan gue jelaskan berbarengan dengan video ini berjalan. Yang kedua adalah cek dimensi dari hardware yang kalian gunakan. Di sini gue contohnya seperti cooler CPU, di mana terkadang ada beberapa HSF yang lumayan tinggi dan dipasangkan ke dalam casing yang ternyata lebarnya nggak cukup, dan jadinya tempered glass-nya nggak bisa dipasang. Nah, alangkah baiknya untuk cek dulu apakah lebar dari casing ini bisa memadai untuk komponen-komponennya atau belum. HSF tebal-tebal juga dapat menyebabkan RAM slot 1 alias yang dekat dengan prosesor itu suka bentrok, apalagi kalau RAM-nya punya heatsink gede. Jadi kalau punya HSF gede-gede, perhatikan juga slot RAM-nya itu gimana. Masalah dimensi seperti ini juga sering gue jumpai di builder mini ITX di mana ternyata slot VGA-nya itu tidak cukup alias VGA-nya kegedean. Saran aja buat kalian yang mau build PC di casing kecil, MSI Radeon RX 5700 XT Max yang gue pakai ini itu nggak terlalu tebal dan panjang-panjang banget. Cocok buat kalian kalau misalnya ada yang mau build PC dengan casing kecil. Ketiga, power supply juga adalah komponen yang penting. Buat kalian yang suka abaikan, tolong banget untuk jangan beli power supply yang abal-abal. Penting untuk membeli power supply yang mereknya sudah terkenal dan ada sertifikat 80 plusnya, mengingat dialah yang akan mengubah arus AC menjadi DC untuk disalurkan ke komponen lain. Dan efisiensi dari power supply ini juga akan berpengaruh besar kepada efisiensi PC kalian. Ada baiknya untuk riset agak dalam ke bagian power supply ini karena kita sempat blunder dulu saat build PC. VGA yang kita gunakan waktu itu membutuhkan 6+8 PCIe power. Nggak taunya, power supply-nya cuma punya 8 power pin untuk PCIe. Kalau itu terjadi di kita, ya mungkin nggak terlalu masalah karena kita tinggal minjem aja punya brand lain atau ganti sama stok yang kita memang ada di rumah. Tapi apabila itu terjadi di kalian, ya nggak enak banget harus beli lagi. Keempat, planning dulu airflow design dari PC yang akan kalian buat.
Contohnya kayak gue di sini, gue memakai motherboard MSI yang mempunyai 5 fan header yang tersebar di sekeliling bodinya. Nah, gue langsung memakai 5 fan dan tidak lebih agar satu fan bisa memakai satu fan header. Dimana sebelum build PC ini, gue udah planning kalau di depan akan ada 2 fan intake, lalu ada 2 fan exhaust juga, jadi airflow dari PC ini itu netral. Oh iya, satu fan lagi digunakan oleh CPU coolernya, jadi pas 5. Dijamin apabila kalian sudah rencanakan dulu airflow design sebelum membeli part-partnya, PC kalian akan bisa jalan lebih adem. Oh iya, selain rencanakan airflow design, jangan lupa juga untuk rencanakan cable management bagian belakangnya. Kalian bisa memakai kawat-kawat seperti ini untuk membuat bagian belakang jadi lebih rapih apabila di bagian belakangnya tidak ada jalur kabel atau velcro seperti yang kita lihat sekarang. Kelima, apabila kalian ada rencana untuk OC CPU-nya karena Proxy AMD udah unlock semua, ada baiknya untuk kalian juga cari tahu apakah VRM-nya itu bagus atau enggak. Di MSI B550M Mortar ini, kalau kita buka heatsinknya, mereka sudah menggunakan 8+2 power phase design di mana 8 untuk CPU-nya dan 2 lagi untuk SoC-nya. MOSFET-nya di sini menggunakan Intersil ISL99360/60A dan PWM controller-nya adalah Renesas RAA229004 yang bisa mengakomodir sampai 8 phase. VRM ini termasuk bagus buat orang yang mau OC daily, terutama Ryzen 5 3600X yang termasuk CPU cukup powerful. Kapabilitas memori motherboard dan memori controller prosesor juga perlu diperhatikan karena RAM juga memegang peran penting terhadap kinerja prosesor AMD. Di sini gue menggunakan RAM Team Extreme ARGB 16GB dual channel yang punya frekuensi sampai 3200 MHz. Kalau rakit AMD jangan lupa untuk pasang RAM-nya itu dual channel dan pasangnya jangan kayak slot 1 dan slot 2 ya. Selalu silang-silang, jadi kalau misal colok slot 1, yang satu lagi harus di slot 3 dan kalau misalnya colok di slot 2, satu lagi harus di slot 4. Intinya kalau mau rakit pakai prosesor AMD, RAM itu harus dual channel dan bandwidth-nya kalau bisa di atas 3000 MHz karena performanya dalam gaming ataupun aplikasi produktivitas itu bakal naik juga. Yang keenam adalah RGB-RGB-an. Di sini contohnya motherboard MSI ini mempunyai MSI Mystic Light yang RGB headernya ada 3, satu 12 volt 4 pin dan 2 5 volt 3 pin header. Di sini gue mencolokkan coolingnya ke RGB header, begitu pula dengan controller yang ada di belakangnya karena sama-sama support ARGB mengikuti profil Mystic Light-nya. RAM-nya juga sebenarnya udah ARGB mengikuti motherboard-nya, tapi untungnya nggak perlu colokan RGB header lagi. Dan yang terakhir, paling ya kalian harus perhatikan bagian-bagian niche yang penting. Contohnya, apabila casing yang dibeli mempunyai colokan USB Type-C-nya, pastikan colokan ini sudah ada di motherboard kalian. Dan juga perhatikan kelengkapan I/O belakang, apakah sudah cocok dengan preferensi kalian atau belum. Untungnya sekarang B550 sudah banyak yang pakai integrated I/O shield, jadi udah gampang untuk ngerakitnya. Dan perhatikan juga tulisan-tulisan seperti ini. Contohnya, B550M Mortar yang kali ini tidak support dengan CPU dengan integrated graphics card seperti 3200G dan 3400G. Jadi kalian juga harus teliti sebelum membeli motherboard tersebut. Setelah selesai pasang PC-nya, jangan lupa untuk cek BIOS dulu apakah semua komponen sudah terdeteksi dengan benar. Lalu kalian bisa set RAM-nya ke XMP profile, lalu jangan lupa untuk install driver Radeon yang terbaru agar mendapatkan performa yang maksimal. Dan jadi intinya sebenarnya kalau misalnya emang mau bikin PC itu pastikan kalian udah riset dulu barangnya satu-satu, terus dicocokkan satu sama lain, terus baru kalian desain sendiri itu kira-kira PC-nya seperti apa agar terbayang juga di otak kalian kira-kira PC-nya nanti bakal kayak gimana. Nah, kita juga bikin video ini sebenarnya kan karena pengalaman-pengalaman kita bikinin PC buat orang ya. Jadi kalau misalnya kita mungkin ada salah saran atau mungkin ada yang terlewat, kalian bisa tambahin aja di kolom komentar di bawah agar kita bisa berdiskusi. Atau kalau misalnya kalian mau bertanya-tanya kepada kita atau kepada beberapa tech YouTuber lain seperti Gaptech ID, Luis dari Cranky Tech ID, terus juga ada 11 Hardware, kalian bisa ikut aja Discord di bawah biar bisa nanya-nanya ke kita secara langsung. Jadi paling itu aja video kita kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video talking seperti ini, kalian bisa kasih kita like, share, dan subscribe. And as always, stay safe.